Alhamdulillahi thumma alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita pada kajian bulanan Ahad subuh pekan pertama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak merugi, yang ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika pada surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kata Al-Asr di sini Allah pakai bukan dalam arti atau dengan kata zaman, waz zaman bukan, atau wal waqt demi waktu, karena zamanun dalam bahasa Arab artinya waktu, waktun dalam bahasa Arab artinya waktu, tapi lafaz kata yang Allah pakai adalah asrun. Asrun itu artinya waktu juga. Tapi asrun di situ maknanya waktu asar. Kan sering kita ada waktu zuhur, ada waktu asar. Asar itu kan waktunya sangat pendek, ya, antara setelah sholat zuhur sampai sebelum maghrib. Jadi waktu yang sangat pendek itu adalah yang Allah pakai kata asrun atau waktu di situ. Allah sumpah di situ mengartikan kepada kita bahwasanya waktu yang terasa atau yang ada di hadapan kita itu sangat singkat. Sebelum masuk waktu maghrib. Maghrib itu kan waktu tenggelamnya matahari, atau semua waktu yang ada di hadapan manusia itu telah habis. Kecuali 4 golongan pertama siapa? Illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihati, yang melakukan amal saleh, wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati dalam hak. Hak itu diartikan oleh Imam Suyuti dalam Tafsirul Jalalain. Beliau mengatakan saling nasihat menasihati dalam hal keimanan. Wa tawasau bis sabri, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Kesabaran diartikan oleh para ulama adalah kesabaran untuk memberikan nasihat kepada saudara kita, sabarlah dalam hal ketaatan, dan sabar atau tahanlah diri Anda untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi kesabaran itu yang harus ada pada diri kita. Selain itu manusia digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Baik, agak mantul suaranya. Bukan mantap betul, tapi agak. Udah pas? Oke. Baik. Kita masuk pada hadis ke-16, ya. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Di sini an-nahyu 'anil ghadab. Ada yang tahu arti ghadab? Bohong? Bukan? Marah. An-nahyu itu artinya larangan, ya. Di sini. An-nahyu itu artinya larangan, an itu artinya dari, sedangkan ghadab itu artinya marah. Larangan dari kemarahan. Ya, kita dilarang untuk marah, tapi apakah marah itu hukumnya satu atau marah itu hukumnya wajib? Nanti kita akan bahas tentang marah, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya tentang marah ini. Ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang yang mendatangi dan mengatakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Ausini, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Kalau dalam bahasa kita, berikan saya pesan-pesan penting. Berharap seseorang ini ketika meminta sesuatu kepada Rasulullah diberikan pesan atau wasiat yang panjang, yang mana hal tersebut akan dihafalkan dan kemudian akan diamalkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singkat mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kalau buku kan ada la tahzan. Apa arti la tahzan? Jangan bersedih. Siapa pengarangnya? Kalau bukunya sering dengar kan? La tahzan, jangan bersedih. La tahzan. A'id al-Qarni. Nah, kalau ini la taghdab, mana tahu ada yang mau nulis buku sini kan? La tahzan sudah ada. Tulis buku la taghdab. Jangan marah. Apalagi sekarang itu orang mudah terpancing emosi itu hampir di berbagai sektor. Kalau zaman-zaman dulu para orang tua kami itu kan tidak energi itu tidak mudah habis karena tidak banyak yang dipikirkan. Karena yang kita pikirkan adalah sesuatu yang ada di hadapan kita. Kalau sekarang kita sudah ada media sosial, ketika suatu berita kita baca, kita terpancing untuk memikirkannya, dan ketika ada sesuatu yang tidak cocok, kita terpancing untuk emosi. Karena banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita saksikan. Ketika banyak hal yang kita saksikan, pikiran kita mau tidak mau akan ikut campur. Perpolitikan internasional sekarang itu, Amerika yang mau nyerang Iran itu kan kita ikut memikirkan, ini ganti gimana nih ya. Apalagi kalau sudah ada disuguhkan kopi di depan, wah panjang cerita tuh. Seolah-olah kita pakar politik ya. Wah itu salah Donald Trump itu. Oh, seandainya, itu dah. Kalau udah seandainya itu seolah-olah komandan perang tuh. Makanya kita sebenarnya kalau berita itu tidak dihadapkan kepada kita, kita tidak ikut memikirkan. Tapi karena tadi dihadapkan kepada kita, jadi pikiran kita terpakai untuk memikirkan itu. Tiba-tiba nanti ada berita lain, kita ikut memikirkan, maka energi itu banyak terpakai. Makanya di sini wasiat daripada Rasulullah ini dijelaskan oleh Rasulullah langsung dan dijelaskan oleh para ulama bagaimana sih manajemen marah itu. Padahal salah seorang ini yang datang kepada Rasulullah itu berharap apa? Wasiatnya panjang. Tapi Rasulullah katakan apa? 2 kata saja. La taghdab. Jangan marah. La tanam. Apa arti la tanam? La tidak. Tanam tidur. La tanam, jangan tidur. Adalah tahzan, jangan bersedih. Adalah taghdab, jangan marah. La tanam, jangan tidur. Nah, kalau yang paham bahasa Arab enak tuh. Saya pernah ngobrol ketika di kuliah di Jordan ketika itu. Ada orang Arab. Entah kenapa ketika itu tiba-tiba saya menyampaikan sesuatu pakai bahasa Indonesia. Saya ngomong sama dia pakai bahasa Indonesia. Setelah 1 menit baru saya sadar. Kok si kawan ini gak paham-paham. Rupanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Dia gak paham gini-gini deh. Saya ketika itu saya lihat gak paham dia. Oh iya, saya kan menggunakan bahasa Indonesia. Seharusnya gunakan bahasa Arab. Saya bilang maaf. Saya kira kamu orang Indonesia. Lah. Bukan. Saya bukan orang Indonesia. Saya orang Jordan katanya. Oh iya. Bahasa. Kemudian ketika mendengar ini, salah seorang yang mendatangi Rasulullah tadi ketika mendengar pesan Rasulullah itu singkat sekali, dia bertanya kembali, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Rasulullah tetap pada perkataan pertama mengatakan la taghdab.
jangan marah. Baik. Ada beberapa hal penting yang terkait dengan pesan Rasulullah itu. Pertama, pesan yang customized. Custom itu apa? Sesuai pesanan. Jangan kita artikan sesuai pesanan itu, oh pesanan politik nih, bukan. Sesuai kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Ternyata yang datang ke hadapan Rasulullah itu adalah orang yang mudah terpancing emosi. Maka ketika Rasulullah melihat pesan yang penting untuk seseorang ini yang mudah terpancing emosi apa? La takutub, jangan mudah terpancing emosi. Ada beberapa hadis yang lain ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, muslim yang baik itu atau muslim yang afdol itu yang bagaimana?" Ketika itu ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang baik itu, kata Rasulullah, adalah muslim yang mana muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, beberapa hari atau beberapa minggu, ada sahabat lain datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, muslim yang baik itu yang muslim yang mana sih?" Rasulullah mengatakan, "Man tala umruhu wa kathura amaluh." Ya. Muslim yang baik itu adalah muslim yang umurnya panjang dan amalnya banyak dan baik. Padahal pertanyaannya sama. Kenapa Rasulullah menjawab berbeda? Apakah Rasulullah pelin-pelan? Bukan. Rasulullah ketika itu melihat yang bertanya itu siapa? Yang bertanya itu siapa? Sesuai dengan kebutuhan. Misal, ada seorang dokter. Datang pasien. Ternyata pasien ini bermasalah dengan apa? Dengan misalkan dokter ini ingin memberikan resep obat dan orang yang datang atau sebagai pasien ini orang yang bermasalah dengan kepalanya, misalkan karena sakit kepala, ya, mudah untuk migrain dan lain sebagainya. Obat yang diberikan itu obat yang secara umum atau obat yang untuk menyembuhkan rasa sakit kepala. Untuk menyembuhkan rasa sakit kepala. Kalau misalkan ada yang datang yang bermasalah dengan perutnya, obat yang diberikan obat apa? Yang terkait dengan perutnya. Makanya Rasulullah ketika itu melihat seseorang ini bermasalah dengan emosinya. Ketika Rasulullah katakan apa? La taghdab, jangan marah. Akan tetapi para ulama banyak menjelaskan tentang hal tersebut. Ketika orang marah seharusnya bagaimana, hukum marah itu bagaimana, nanti akan kita jelaskan. Yang penting Rasulullah ini memang diberikan sebuah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyampaikan sesuatu tapi pesannya dalam. Ya Nabi itu apalagi nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dalam bahasa para ulama itu min jawami'il kalim. Sedikit berbicara tapi maknanya itu mendalam dan sangat luas. Kalau kita kadang-kadang banyak bicara yang awalnya sesuatu yang harusnya paham jadi nggak lebih paham. Makin ngomong lagi makin nggak paham lagi. Yang seharusnya tadi nggak ngomong paham kan? Tapi gara-gara kita ngomong lebih nggak paham lagi. Makin rancu. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu nuqtatun. Ilmu itu sebenarnya simpel, seperti titik. Katsarahal jahilun, akan tetapi orang-orang bodoh yang memperkeruh dan memperbanyak hal tersebut sehingga sesuatu yang simpel itu menjadi ribet. Akan tetapi Rasulullah tidak. Sedikit berbicara maknanya itu mendalam. Sama seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berapa juz? 30 juz. Surah ayat yang ada di dalamnya berapa? 114 surah. Tapi 114 surah ini mampu menjawab tantangan zaman sampai hari kiamat. Tapi yang dijawab oleh Al-Quran itu bukan secara detail. Kalau seandainya Al-Quran itu menjawab sebuah permasalahan secara detail,
ayat yang membicarakan secara detail itu hanya bisa digunakan di permasalahan itu. Tidak bisa digunakan di dalam permasalahan yang lain. Akan tetapi karena Al-Quran tadi bersifat umum, apa saja bisa masuk. Yang menjelaskannya siapa? Para ulama yang memiliki otoritas. Bukan ubaru. Yang menjelaskan adalah ulama yang lama-lama, bukan yang baru-baru. Ubaru. Ustadz, ubaru atau ulama? Saya bukan ubaru, saya bukan ulama. Saya ustadz. Mengapa Rasulullah hanya menjawab jangan marah padahal orang ini minta wasiat atau nasihat yang mendalam? Sudah kita jelaskan. Karena Rasulullah melihat sesuai kebutuhan. Kekuatan dalam pengulangan. Ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pesannya? Pertama Rasulullah mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah katakan apa? La taghdab, jangan marah. Ternyata ya dikatakan oleh para ulama li'annal ghadaba min ummahatil ma'asi. Karena ternyata marah itu merupakan ibu atau pintu untuk maksiat-maksiat lain itu masuk ke dalamnya. Merupakan ibu atau pintu. Pintu itu kalau dibuka, maksiat lain itu akan masuk ke dalamnya. Makanya Rasulullah berpesan penting kepada salah seorang sahabat dan pesan itu disampaikan juga kepada umatnya dan terbukti pesan tersebut kita dengar. Kata para ulama, kenapa pesan itu begitu penting? Kata para ulama, li'annal ghadaba min ummahatil ma'asi. Karena marah itu merupakan ibu atau bahkan pintu masuknya kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ya. Kalau sudah orang marah, berkata kasar itu mudah kan? Yang pada akhirnya nanti nyesal nggak? Nyesal. Ketika seseorang marah, dendam itu mudah nggak? Mudah. Ketika seseorang marah untuk memukul seseorang mudah tidak? Mudah. Kita saksikan di media sosial, orang kalau sudah marah itu mampu mengatakan sebuah perkataan yang menyakiti perasaan orang yang dikatakan. Atau bahkan memukul, atau bahkan meludahi. Banyak kita lihat di media sosial. Karena apa? Karena marah. Orang kalau misalkan marah, jiwanya itu tidak lagi berada pada kekuasaannya. Tapi sudah berada pada kekuasaan syaitan. Makanya syaitan mudah memasukkan kemaksiatan lain. Mudah dendam, mudah memukul, mudah meludah, mudah berkata kasar dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Karena apa? Karena marah. Definisi jangan marah yang cerdas itu mencegah sebab. Kita kalau misalkan tidak ingin marah, kalau kita melihat sebabnya kita menghindar. Jangan uji nyali kita. Wah, saya pengen tahu nih, marah saya seberapa tinggi nih. Masuk kita, belum lagi disampaikan apa-apa sudah emosi duluan. Ya. Kemudian mengontrol reaksinya. Saat api marah itu muncul di dada, jangan biarkan ia turun ke tangan atau naik ke lisan. Ya, naik ke lisan. Karena Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Laisa syadidu bis-sur'ati." Orang yang kuat itu atau seseorang yang dikatakan kuat itu bukanlah orang yang mampu atau yang jago gulat atau yang ahli tinju. Akan tetapi innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu kata Rasulullah orang yang mampu memiliki dirinya ketika dia berada dalam keadaan emosi. Jadi orang yang kuat itu kata Rasulullah orang yang ketika marah dia mampu menguasai dirinya. Bukan marah itu yang menguasai dirinya. Akan tetapi dirinya yang mampu menguasai marah itu yang mengontrol marah. Jadi kalau misalkan orang ada secara fisik kuat tapi mudah emosi, dalam pandangan Rasulullah dia itu tidak kuat. Dia itu lemah. Akan tetapi yang kuat itu kata Rasulullah orang yang mungkin dia marah tapi jiwanya masih bisa dikuasai. Itu ya yang kuat. Kira-kira kita orang yang kuat atau orang yang lemah? Yang lemah, mudah marah berarti kita.
Dan ternyata kata Rasulullah, orang yang marah itu level-levelnya banyak. Nanti kita sampaikan di sini. Makanya dijelaskan juga oleh para ulama kita, melatih diri untuk tidak membiarkan rasa marah itu masuk ke dalam diri kita, dilihat sebenarnya jiwa seseorang atau hati seseorang itu luas atau sempit. Kalau misalkan jiwanya itu luas seperti lautan, ya di gambar pertama ini, lautan luas, ketika dilempar kotoran, apakah kotoran kecil tersebut mampu merusak lautan itu? Tidak. Kata para ulama tidak. Ketika seseorang memiliki hati yang luas, kotoran, dia dihina, direndahkan, dia tidak mudah terpancing karena dia tidak membiarkan kotoran kecil itu merusak hatinya, merusak jiwanya. Akan tetapi kalau seandainya jiwanya atau hatinya itu sempit, air seperti air yang berada dalam sebuah gelas, dilempar kotoran seperti ini, mampu merusak tidak? Merusak. Karena hatinya sempit, jiwanya kecil, jiwanya sempit. Makanya para ulama kita menyarankan kepada kita, baiknya seseorang itu melatih dirinya agar terhindar dari rasa mudah dikuasai oleh emosi. Itu caranya apa? Menjadikan jiwanya luas. Agar hinaan-hinaan atau bahkan cercaan itu tidak mudah menguasai dirinya. Tidak mudah menyulut emosi. Tapi kalau misalkan sudah dari awal jiwanya itu sempit itu, jangankan kotoran banyak, kotoran kecil saja itu akan merusak hatinya. Itu kata para ulama. Nah, tipe manusia berdasarkan marah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadisnya hadis yang hasan. Itu hadis. Ternyata manusia itu kalau sudah marah itu ada 4. 1, lambat marah, cepat reda. Dia lambat marah, susah sekali menjadikan dia marah. Tapi kalau sudah dia marah, cepat reda. Itu tipe pertama kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua kata Rasulullah, cepat marah, cepat reda. Mudah terpancing emosi, mudah terpancing untuk marah. Tapi kalau sudah marah, cepat reda. Oke. Yang ketiga, lambat marah, lambat reda. Orang ini orang yang jarang marah, tapi sekali marah nggak cakapan bertahun-tahun. Lambat marahnya, tapi redanya juga lama. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, cepat marah, lambat reda. Ini yang paling parah nih. Cepat terpancing, dikit-dikit saja, yang remeh saja itu bisa menjadikan dia emosi. Tapi kalau sudah emosi itu lama reda. Kira-kira kalau ditanya ke kita, yang paling baik itu yang mana? Yang pertama. Oke, ini yang paling baik. Yang paling buruk? Yang terakhir. Pertanyaan ketiga, kita yang mana nih? Kita yang mana? Ustadz, saya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Apa Ustadz? Saya nggak bisa marah Ustadz. Masya Allah. Ada di sini yang nggak bisa marah? Atau di sini yang kedua nih? Cepat marah, cepat reda. Rasulullah menjelaskan ini. Memang orang tipe-tipe manusia itu berdasarkan marah ternyata ada 4. Rasulullah mengatakan yang pertama ini adalah yang paling baik. Sedangkan yang paling parah itu kata Rasulullah adalah yang keempat. Mudah sekali marah, tapi ketika sudah marah, lama sekali redanya. Bisa merembet kemana-mana. Nah, inilah. Makanya dikatakan para ulama itu apa? Li'annal ghadaba min ummahatil ma'asi. Karena marah orang kalau sudah marah dan dia tidak mampu menguasai dirinya, maksiat-maksiat lain itu akan mudah masuk ke dalamnya. Dia akan mudah menghina, mudah memukul, mudah meludahi. Jadi kalau sudah marah sudah bahaya itu. Dan kita berdoa kepada Allah kita digolongkan ke dalam golongan orang yang pertama. Yaitu orang yang lama sekali marah, tapi ketika marah mudah sekali reda.
Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua, kita kalau sudah marah itu, setelah marah itu reda, kita nyesal nggak? Biasanya. Nyesal kan? Rata-rata gitu loh. Atau jangan-jangan di sini ada kalau udah marah itu jadi, wah alhamdulillah saya tadi marah. Biar memperlihatkan saya ini punya power yang luar biasa. Dan ternyata memang kalau sudah marah itu kita kadang mengatakan, kenapa saya tadi ngomong seperti itu ya? Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena apa? Karena marah tadi sudah menguasai dirinya, bukan dirinya yang menguasai marah itu. Maka di sini penting, setelah kita mengetahui berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita berharap kita masuk golongan orang yang pertama. Nah, sekarang masuk kita kepada hukum marah. Kira-kira hukum marah ini apa Bapak Ibu semua? Wajib, haram, atau apa nih? Kira-kira hukum marah apa? Sunnah. Sunnah. Oke, yang lain? Haram. Yang lain? Hah? Ada masa-masanya, sesuai kasusnya. Oke, yang lain? Ternyata, apa Bu? Makruh, oke. Ternyata hukum marah ini 5. Hukum marah 5, sesuai dengan kasus tadi. Kata Bapak. Pertama, hukumnya wajib. Kita wajib untuk marah. Kapan itu? Ketika harga diri agama kita diinjak-injak di hadapan kita. Kita wajib marah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan orang yang tidak marah ketika dia diwajibkan untuk marah, dia tidak lebih seperti keledai. Wajib kita marah. Misalkan di hadapan kita Al-Quran diinjak-injak, wah. Kalau ada orang mengatakan, oh saya bahagia, silahkan lanjut. Nah itu baik. Seperti keledai dia kata Imam Syafi'i. Akan tetapi pada posisi seperti ini hukum marah tersebut wajib. Kalau dia tidak marah berdosa. Kalau dia marah berpahala. Ini yang pertama. Yang kedua hukumnya mustahab, dianjurkan. Tapi tidak sampai kepada level wajib. Kapan itu? Marahnya orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan. Marahnya marah tegas. Tidak wajib. Karena mungkin ada seseorang yang ketika itu ya tidak mesti marah untuk mendidik seorang anak kan. Tapi ada masa-masa di mana marah itu dianjurkan. Ketika apa? Agar anak ini bisa mengetahui bahwasanya oh ini tidak bisa saya lakukan. Kalau saya lakukan ini orang tua saya marah. Tapi marahnya hukumnya mustahab, dianjurkan. Bahasanya sunnah lah. Sunnah itu kan di bawah wajib. Tapi kalau misalkan si anak ini sudah minta mobil, nggak dikasih, dia mau mukul orang tuanya, ini bukan mustahab lagi, ini wajib marahnya. Tapi kalau misalkan dalam hal-hal yang marah menandakan ketegasan, bukan karena hawa nafsu, maka dari ini hukumnya mustahab. Yang ketiga mubah. Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kapan itu? Misalkan bapak lagi nyetir, lagi nyaman nih, tiba-tiba ada yang nabrak kecil-kecilan dari belakang. Jebruk. Ya. Dan ternyata ketika yang nabrak ini, ternyata dia lagi main HP. Pada posisi itu bisa bapak marah, tapi ketika itu bapak tidak ingin energi saya terlalu dihabiskan untuk marah, maka ketika itu hukumnya mubah. Mau marah silahkan, tidak marah juga silahkan. Jangan nanti ketika marah itu mulai dulu auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu ini ya, kamu tabrak, mana matamu? Kalau sudah seperti itu udah caci maki, marahnya hukumnya apa? Haram. Tapi kalau misalkan marah dalam hal ketegasan ketika ada orang yang nabrak kita dari belakang, maka hukumnya mubah. Silahkan marah. Tapi jangan caci maki. Yang ketiga hukumnya makruh.
Ya. Marah karena hal sepele yang seharusnya bisa dimaafkan dengan mudah. Marah ini tidak berdosa, tapi menurunkan wibawa dan kualitas iman seseorang. Contoh, marah karena pelayan restoran salah membawakan menu. Kita mesen nasi goreng. Yang datang mie goreng. Udah nunggu setengah jam. Lapar sekali. Cacing bukan cacing lagi di dalam, udah jadi naga. Ini pelayan sedikit salah langsung dimakan nih. Ketika itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena hal sepele kan. Kira-kira sepele nggak itu? Oh Ustadz, itu bukan sepele Ustadz. Saya sudah mesen nasi goreng setengah jam yang lalu. Saya sudah lapar Ustadz. Tiba-tiba pelayan tersebut bawa mie goreng. Sepele, kenapa? Mie goreng masih bisa dimakan kan? Yang mungkin agak bermasalah ketika kita sudah pesan nasi goreng gak datang-datang. Tiba-tiba orang yang barusan datang, dia pesan, dia yang duluan datang. Nah itu hukum marahnya apa itu? Wajib Ustaz. Jadi ini ya hal-hal sepele. Karena memang ketika dari sisi psikologi itu, orang kalau sudah marah, energinya itu banyak terkuras. Makanya kita dipancing marah agar pikiran kita terkuras ke situ, kita tidak sanggup lagi untuk memikirkan yang lain. Nah, itu ada sistem apa ya? Sistem politik itu menjadikan pikiran seseorang ke hal-hal yang sepele, jadi hal-hal besar tidak mampu untuk dipikirkan lagi. Itu kan kalau bapak-bapak yang lebih paham itu kan tahu tentang itu. Ya, pengalihan isu. Kita dibuat marah tentang itu. Karena energi itu banyak terhabiskan di situ. Kalau sudah habis di situ, kita tidak sanggup memikirkan yang lain. Mainlah yang punya tujuan dan kebutuhan tadi. Dibuat marah kita. Sering nggak kita dibuat marah? Sering. Sama siapa? Bapak Ibu lah yang paling tahu. Yang terakhir itu hukum marahnya adalah haram. Hukum marahnya haram. Kapan marah itu haram? Kapan marah itu haram? Ya. Haram itu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kapan? Marah menjadi haram jika emosi tersebut membawa pada malapetaka atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya, ketika marah yang menjadikan lisan kita terlalu tajam untuk mengatakan sesuatu sehingga menjadikan hati seseorang itu sakit. Lisan yang tajam itu seperti lisannya Abu Jahal. Ketika menghina Rasulullah, hinaan tersebut sampai-sampai para ahli sejarah tidak berani menuliskan hinaan-hinaan yang diucapkan oleh Abu Jahal kepada Nabi kita. Saking sakitnya. Biasanya kan kalau para ahli sejarah itu kan ketika orang mengatakan sesuatu dicatatkan apa perkataannya. Tapi kadang-kadang perkataan Abu Jahal ini tidak dicatat oleh para ulama kita, para ahli sejarah kita. Kenapa? Karena ternyata lisan yang dikeluarkan oleh Abu Jahal itu lisan yang tidak pantas untuk diucapkan. Yang sangat buruk untuk dituliskan. Maka para ulama kita tidak menuliskannya. Tapi sekarang Abu Jahal itu telah menerima akibatnya. Telah menerima akibatnya. Jadi hukum marah itu ada 5. Jadi nanti kalau bapak ibu mau marah, lihat dulu. Marahnya apa nih? Wajib gas. Sunnah gas. Mubah tahan-tahanlah. Makruh jangan. Haram apalagi. Karena hukum marah ada 5. Ustadz hukumnya apa? Masing-masing ke kita melihat hukumnya apa. Saya sudah kasih clue-nya. Saya sudah kasih kisi-kisinya. Nanti mau diamalkan, Ustaz, saya ingin mengamalkan semua. Oh silakan. Kapan wajib nih? Wah saya wajib marah nih. Itu terserah Bapak Ibu semua. Nah ini perkataan Imam Syafi'i yang saya sampaikan tadi. Barang siapa yang seharusnya marah, namun ia tidak marah, maka ia ibarat keledai. Ini pada status yang wajib. Jadi wajib marah. Ada sekarang di media sosial itu kan orang yang membakar Al-Quran, kemudian yang menghina Islam. Padahal pernah saya sampaikan ketika di Ramadan ketika itu,
Dia katakan dirinya sebagai seorang muslim, tapi dia menghina doa dengan lantang mengatakan, coba hitung berdoamu dari semenjak engkau kecil sampai sekarang, berapa juta kali engkau berdoa? Dari jutaan doa yang kau minta kepada Allah itu, ini perkataan dia yang tidak pantas ya. Dari jutaan doa yang kau minta kepada Allah itu, berapa persen yang jadi kenyataan? Apakah sampai 1%? Ternyata tidak, kata seseorang. Hanya sampai 0,0001%. Jadi dia mengatakan orang berjuta kali berdoa kepada Allah dari semenjak dia kecil, dia memohon sesuatu kepada Allah yang menjadi kenyataan itu hanya 0,0001%. Jadi katanya ini, doa itu tidak ada manfaatnya. Kemudian di lain waktu dia mengatakan orang-orang sering menuduh saya sebagai seorang ateis, padahal saya bukan ateis. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya hanya mengatakan kalau Tuhan itu ada syukur, kalau tidak ada tidak masalah, itu tidak penting katanya. Nah ini orang-orang seperti ini wajib marah kita. Cobalah, dia mengatakan dirinya muslim, pengikutnya banyak. Kita buka komen, ini kan di media sosial, kita buka komen itu banyak muslim yang setuju. Mengatakan apa? Sudah lama aku tidak berdoa, sudah lama aku tidak sholat, ternyata perasaanku lebih tenang. Ada yang lebih kocak lagi ketika di komen itu. Dia mengatakan kalau doa itu ada manfaatnya, ada kekuatannya, sudah dari dulu kita juara Piala Dunia. Coba. Kacau itu kan. Ini dibantah, mudah sekali dibantah. Bagaimana cara ngebantahnya? Kalau yang terakhir tadi, dalam harapan dia, orang kalau misalkan sudah berdoa harus dikabulkan. Gitu kan? Cobalah kita bayangkan Piala Dunia. Saudi itu berdoa untuk menang gak? Indonesia berdoa untuk menang gak? Qatar berdoa untuk menang gak? Kuwait berdoa untuk menang gak? Kalau semua berdoa, semua dikabulkan, siapa yang juara? Iya kan? Doa itu permintaan izin kita kepada Allah. Kalau Allah kabulkan, urusan Allah. Jangan kita ngatur Allah. Tanpa sadar, kalau misalkan kita berdoa kepada Allah, seperti kitalah atasan Allah bawahan. Ya Allah kabulkan, saya gak mau tahu. Itu bahaya. Doa itu adalah minta izin kita kepada Allah. Minta izin kepada Allah. Sama juga seseorang yang saya sampaikan itu, dia mengatakan seperti ini. Dia ya, bukan saya. Kalau doa itu ada manfaatnya, ya. Doa itu tidak ada manfaatnya, kata. Yang ada manfaat itu adalah usaha seseorang, kata dia. Dia memberikan analogi ketika itu bagaimana? Coba katanya. Di hadapan saya ini ada gelas. Kalau saya berdoa, ya Allah, jadikan gelas ini berisi air menjadi 2. 1 jam dia berdoa. Kira-kira jadi 2 enggak? Enggak. Oke. Kemudian dia tidak berdoa. Yang kedua, dia berusaha. Kemudian ketika dia berusaha, dia minta tolong sama seseorang, tolong saya diambilkan 1 gelas air lagi. Itu kan usaha dia. Tiba-tiba datang seseorang meletakkan gelas yang kedua. Jadi 2 enggak? Jadi 2. Jadi katanya doa itu enggak ada manfaatnya. Buktinya tadi saya berdoa tidak jadi gelas ini 2. Tapi ketika saya tidak berdoa, saya berusaha, gelas jadi 2. Gimana dong? Doa ada manfaat enggak? Tetap ada, kita dibantah oleh para ulama kita. Ulama kita memiliki jawaban-jawaban analogi yang kuat sekali. Bagaimana cara membantahnya? Gini, 1, doa itu tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Dia seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena karena usaha tanpa doa itu kesombongan. Sedangkan doa tanpa usaha itu adalah sebuah angan-angan. Sebuah kebohongan. Jadi tidak bisa dipisah. Itu 1. Yang kedua, apakah setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang itu akan memunculkan hasil sesuai dengan ekspektasi dia? Tidak semua kan. Contoh, ketika tadi gelas ini, saya minta tolong kepada Mas Ateng misalkan. Saya minta tolong Mas Ateng, tolong diberikan saya 1 gelas lagi. Harapan saya apa?
gelas yang berisi air datang kan? Tapi ternyata kata Mas Ateng, mohon maaf Ustaz, gelasnya udah nggak ada lagi, udah habis. Benar nggak? Atau yang kedua, Ustaz, gelasnya ada tapi airnya sudah habis. Atau yang ketiga, mohon maaf Ustaz, saya nggak mau. Mungkin nggak? Mungkin kan? Jadi tidak semua usaha yang dilakukan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Maka di sini kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu adalah permohonan izin kita kepada Allah, adapun hasil Allah yang ngatur. Nah, jadi doa itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang memisahkan doa dari usaha, mengandalkan usaha itu, percaya atau tidak, dia akan menjadi orang yang sombong. Apa-apa selalu dia katakan karena saya, usaha saya. Itu seperti Korun kan? Ini saya harus memberikan kepada orang lain, ini kan usaha saya. Kalau dia mau dia kerja dong. Ini kan usaha saya. Oh kalau udah saya udahlah. Sombong. Iblis bilang, nah ini anggota gua nih. Rekrutmennya berhasil nih. Karena iblis ketika itu mengatakan ana khairum minhu. Sombongnya apa? Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu engkau ciptakan dari api wahai Allah, sedangkan Adam itu dari tanah. Api dan tanah lebih baik api. Merasa dirinya lebih baik. Sombong. Nah, mengatasi marah ala Nabi Muhammad SAW. Cara mengatasi marah. Bapak kalau marah nanti Nabi kita berpesan ada nih. 1. Ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau sudah marah itu, atau bahkan para ulama kita menambahkan, kita istighfar dulu kepada Allah. Kemudian kita ta'awudz. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada. Sebentar. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya hadis sahih. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya hadis sahih. Kemudian dari salah seorang sahabat, beliau mengatakan istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang di hadapan Rasulullah yang saling bertengkar. Kalau kita ini kalau di warung pukul-pukul meja gitu. Ya, saling bertengkar. Bertengkarnya di hadapan Nabi. Ya, di hadapan Nabi. Wa nahnu 'indahu julusun. Dan ketika kami menyaksikan 2 orang ini dan Nabi berada di antara kami melihat. Karena kami duduk di situ. Wa ahaduhuma yasubbu sahibah mughdaban qad ihmarra wajhu. Salah seorang yang saling bertengkar itu wajahnya itu memerah saking emosi. Ketika dia sudah marah, dia mencaci saudaranya yang lain di depan Nabi. Kemudian Nabi ketika itu melihat dan mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Wahai sahabatku, saya memiliki satu kalimat yang kalau seandainya seseorang mengatakan ini dan dia dalam keadaan marah, niscaya akan menghilangkan rasa marah itu. Para sahabat mengatakan, apa itu hai Rasulullah? Law qala, kata Rasulullah, seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau seandainya seseorang mengatakan itu pada saat dia marah, niscaya akan menjadikan marah itu pergi. Tapi jangan hanya sebatas lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, tambah marah saya, Ustaz. Oh iya, jangan. Itu. Faqalu lirrajul. Kemudian ketika mereka melihat bahwasanya Rasulullah menyampaikan perkataan tersebut, orang-orang yang berada di sekeliling Nabi itu mengatakan kepada orang yang marah tadi, ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kamu dengar enggak apa yang disampaikan oleh Nabi? Cepat ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian seseorang yang marah tadi, saking dia itu sangat marah, dia mengatakan, inni lastu bimajnun. Apa kalian melihat saya seperti itu? Saya bukan orang gila, katanya. Ternyata
Dia ketika marah itu seperti orang gila. Dan orang ketika marah itu kenapa mereka melihat dengan para sahabat itu melihat dia ini kok berani-beraninya marah di hadapan Nabi. Bukan kepada Nabi ya. Orang lain saling marah-marahan. Kemudian terjadi di hadapan Nabi dan para sahabat melihat. Kemudian Rasulullah mengatakan ada nih satu perkataan. Kalau diucapkan oleh seseorang mampu menjadikan marahnya itu hilang. Apa itu? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian para sahabat lain mengatakan, kamu dengar nggak apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Iya, saya dengar. Tatapan kalian jangan seperti itu dong kepada saya. Rupanya dia masih marah. Mengatakan, lastu bimajnun, saya ini bukan seperti orang gila. Ya. Karena harapan para sahabat itu engkau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim jangan hanya sebatas lisan. Tapi hatimu ikut berlindung kepada Allah. Karena apa? Karena pada saat itu engkau sedang dikuasai oleh syaitan. Kalau kamu tidak meminta perlindungan kepada Allah, syaitan itu akan tetap menguasai dirimu. Berakibat apa? Nanti lisanmu akan semakin tajam. Kamu akan main tangan. Sehingga apa yang kau ucapkan engkau tidak menyadarinya. Sehingga menjadikan apa? Orang yang kau hina tersebut menjadi sakit hati. Itu tentang ta'awudz. Itu yang pertama. Yang kedua caranya apa? Mengubah posisi tubuh. Mengubah posisi tubuh. Hadisnya apa? Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Ini terjadi kepada Abu Dzar, salah seorang sahabat Rasulullah. Kana yasqi ala haudillah. Suatu ketika Abu Dzar ini sedang berada di kolam ikannya, memberi makan untuk ikan. Faja'a qaumun faqala ayyukum yuridu ala Abi Dzar wa yahtasibu sya'ratin min ra'si. Kemudian ada sekelompok orang yang datang kepada Abu Dzar ingin mengerjai Abu Dzar. Mengatakan kepada salah satu dari kelompok itu mengatakan, siapa yang berani di antara kalian yang mampu mengganggu Abu Dzar, mendekati Abu Dzar ketika Abu Dzar lagi memberikan makan ikannya. Kemudian ketika kalian mendekat, hitung jumlah rambutnya itu berapa. Berani nggak? Kata mereka. Kemudian salah seorang mengatakan, saya. Faja'ar rajulu fa'urada 'alaihi al-haudha fadaqqahu wa kana Abu Dzar qa'iman fajalas. Kemudian salah seorang itu mendekat kepada Abu Dzar, mengerjai Abu Dzar ketika itu. Abu Dzar marah, emosi. Tapi yang dilakukan Abu Dzar bukan mengiyakan marahnya, akan tetapi apa? Ketika itu Abu Dzar berdiri, dia duduk. Kemudian setelah dia duduk, dia berbaring. Kemudian ketika melihat apa yang dilakukan oleh Abu Dzar ini, mereka bertanya kepada Abu Dzar, faqilalah ya Abu Dzar lima jalasta thumma taja'ta. Wahai Abu Dzar, kamu kok tidak marah? Kamu tadi berdiri, kemudian kamu duduk, setelah kamu duduk kamu berbaring. Kenapa? Kami heran nih. Dikatakan oleh Abu Dzar, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada kami, mengatakan kepada kami, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau salah seorang dari kalian marah, pada saat dia marah dia berdiri, maka duduklah. Fa in dzaba anhul ghadab. Kalau misalkan ketika dia duduk sudah hilang, ya tidak masalah. Tapi kalau juga tidak hilang, wa illa falyattaji'. Kalau ketika dia duduk juga tidak hilang marahnya, maka berbaring. Jadi diganti posisi tubuh. Orang kalau misalkan dijelaskan oleh para ulama kita, kalau orang marah tidak mengganti posisi tubuhnya, energi emosinya itu akan semakin besar. Akan semakin besar. Ustaz, kalau saya sudah berbaring gak hilang-hilang juga Ustaz. Buat status. Buat status. Apa status apa Ustaz? Nyindir. Bukan. Banyak-banyak berlindung kepada Allah. Karena pada saat itu memang syaitan lagi sedang menguasai dirinya. Ya. Sebentar lagi. Yang ketiga itu diam. Yang ketiga
Diam. Yang keempat, berwudu. Kenapa berwudu? Karena marah itu kan seperti api. Ya, kalau misalkan sudah seperti api, maka untuk menyiramnya itu dengan apa? Dengan air, jangan dengan bensin. Kompor. Ada tetangga misalkan ketika tetangganya lagi marah dikompori sama dia. Oh, saya kalau jadi posisi Anda sudah saya banting pintu katanya. Oh iya ya, iya, dibantinglah pintu. Kompor. Meledaklah itu. Kemudian menghindari penyebab emosi. Kalau terkait dengan diam ini, ini ada yang penting sebelum kita menutupnya ini, ada hal penting yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah dan Abu Hurairah ini menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Yamami. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Yamami, wahai Yamami, la taqullanna lirajulin." Jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada seseorang, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah itu tidak mengampuni dosamu. Au la yudkhilukallahul jannata abadan. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memasukkan Anda ke surganya selamanya. Jangan pernah mengatakan itu. Ya, mama ini bertanya, kenapa? Padahal kami di antara kami itu kalau sudah marah, mudah sekali mengucapkan seperti itu. Apalagi melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan kalau sudah ditegur, tidak juga mengindahkan, maka di antara kami ada mengatakan Allah tidak akan memaafkan dirimu selamanya, demi Allah. Jangan pernah mengatakan itu, kata Abu Hurairah. Kenapa? Karena Nabi kita pernah menyampaikan, kana fi Bani Israel rajulan. Kata Rasulullah, dulu di kalangan Bani Israel ada 2 orang laki-laki, kata Rasulullah. Kana ahaduma mujtahidan fil ibadah. Satu orang ini rajin ibadah. Satu orang rajin ibadah. Wa kana al-akhar musrifan ala nafsih. Akan tetapi pemuda yang kedua itu banyak melakukan kemaksiatan. Yang pertama tadi ahli ibadah. Yang kedua banyak melakukan kemaksiatan. Fakana muta'akhiyain. Dan di antara keduanya ini mereka bersaudara ternyata. Kata Rasulullah. Fakanal mujtahidu la yazalu yaral akhar ala dhanbin fayaqulu ya hadha aqsir. Kalau yang pertama tadi yang ahli ibadah, ketika melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, dia menegur. Hentikan itu. Jangan kau lakukan itu. Kemudian pemuda yang kedua itu mengatakan, khallini wa rabbi. Biarkan saya dengan Tuhan saya. Abu Ithta alayya raqiban, kamu itu diutus menjadi saudara saya untuk mengawasi saya atau bagaimana katanya. Urusan kamu urus dirimu sendiri. Urusan saya dengan Tuhan saya, kata si pemuda itu. Kemudian qala ila an ra'ahu yawman ala dhanbin ista'zamahu faqala lahu wayhak aqsir. Qala khallini wa rabbi. Abu Ithta alayya raqiban qala faqala wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilukallahul jannata abadan. Suatu ketika seseorang ini, pemuda yang pertama tadi yang ahli ibadah itu melihat saudaranya melakukan dosa besar. Ketika sudah ditegur, yang pemuda kedua tadi tidak mau, terucaplah oleh pemuda yang pertama tadi dalam keadaan marah sebuah sumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah. Allah tidak akan mengampunkan dosamu selamanya. Atau demi Allah, Allah tidak akan memasukkan dirimu ke surganya. Kemudian ya Rasulullah melanjutkan qala ahaduma qala fa ba'atsallahu ilaihima malakan faqabada arwahuma. Kemudian wafatlah 2 orang ini. Ya. Malaikat mengambil rohnya wajtama'a indah faqala lil mudzib idhhab fadkhulil jannata bi rahmati. Ternyata ketika mereka ini sudah diwafatkan oleh Allah, malaikat itu diperintahkan oleh Allah sampaikan kepada pemuda yang kedua, masuklah ke surga Allah karena rahmatku. Sedangkan yang pertama, ya, akun tabi aliman, akun ta'ala ma fi yadiya qadiran idhabu bihi ilan nari. Kemudian pemuda yang kedua, yang pertama tadi, ya, yang disuruh masuk ke surga apa? Pemuda yang kedua. Yang pertama tadi apa? Allah akan berfirman kepadanya, akun tabi aliman, akun ta'ala ma fi yadi qadiran.
Kamu itu yang lebih tahu tentang hambaku atau aku, kata Allah. Kamu yang menguasai seseorang itu memasukkan ke dalam surganya, memasukkan ke dalam nerakanya, aku atau dirimu, kata Allah. Kamu telah mendahului takdirku, mengatakan seseorang itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam surga dengan lisanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah perintahkan malaikat, bawa seseorang ini yang sombong ini, masukkan dia ke dalam neraka. Maka kita kalau misalkan melihat, kita boleh benci kepada apa yang dilakukan, tapi jangan sampai perkataan itu mengatakan demi Allah, Allah tidak mengampunkan dosamu. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan dirimu masuk ke dalam surga. Jangan. Kenapa? Nanti Allah akan marah. Kenapa? Kamu lebih tahu ya dari diriku. Kamu itu lebih berkuasa ya. Kamu yang menguasai surga itu sehingga mampu memasukkan seseorang ke dalam surga, memasukkan seseorang ke dalam neraka. Apakah dirimu? Maka Allah Subhanahu wa taala akan marah. Makanya Abu Hurairah sangat tegas untuk memegang ini, jangan sempat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang terakhir itu berwudu ketika marah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah? Oh iya, betul. Oh, dia pesimis tentang doa. Oke. Oke. Ya. Ya. Hmm. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kita, orang-orang seperti ini percaya tidak percaya akan mengantarkan dirinya kepada ateisme. Nanti pada ujung-ujungnya dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Kita kenapa berdoa? Karena kita percaya ada kekuatan lain. Ada zat yang menciptakan kita yang lebih tahu akan apa yang kita lakukan. Orang-orang seperti ini kita sampaikan tadi orang yang sombong. Dia hanya mengandalkan otaknya dan sesuatu yang bisa dia lihat. Seberapa kuat sih otak kita? Dia kan selalu mengandalkan otaknya. Coba kita tanya kepada kita. Lautan itu, rahasianya yang baru terungkap berapa persen? Tidak sampai 5% lautan itu. Masih 95% itu belum terungkap. Menandakan apa? Otak kita terbatas. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mengatakan, oh saya hanya percaya tentang sesuatu yang saya lihat. Mana Tuhan katanya? Buktinya mana? Kan gitu. Saya tidak bisa melihat Tuhan. Kalau misalkan Tuhan itu ada, kalau misalkan ada saya mampu melihatnya, saya langsung percaya kata mereka. Orang-orang ateis. Jadi dia hanya melihat sesuatu, kita katakan kepada dia, oke. Kamu tidak percaya sesuatu yang tidak kamu lihat. Baik. Lautan itu yang sudah terlihat dan yang terketahui oleh akal manusia sampai berapa persen? Tidak sampai 5%. Apakah kamu berani mengatakan bahwasanya 95% itu tidak ada? Itu yang kamu bangga-banggakan otakmu, ya, akalmu sebagai orang yang mengatakan bahwasanya doa itu tidak ada manfaat, pada ujungnya nanti mengatakan Tuhan itu tidak ada, selalu mengandalkan akalnya, padahal akalnya terbatas. Belum lagi kita masuk kepada alam semesta. Alam semesta itu yang baru terungkap berapa? Tidak sampai 5% juga. 95% lebih masih menjadi rahasia. Otak kita belum mampu mencernanya. Orang yang beriman,
tidak akan mudah sedih terhadap sesuatu yang tidak mampu dia capai. Karena dia berharap ada yang terbaik dari apa yang dia lakukan. Tapi orang yang hanya percaya kepada ikhtiarnya, dia akan mudah kecewa. Karena tidak semua ikhtiar atau usaha tersebut sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Makanya orang-orang yang tidak percaya dengan doa, tidak percaya dengan Tuhan itu akan mudah sakit hati atau bahkan mudah bunuh diri kan. Kecewa, tidak ada tempat untuk bersandar. Ya, maka orang-orang seperti itu selain diberikan logika-logika, kita lawan dengan logika yang seperti kita sampaikan tadi, ya. Kita sampaikan juga kepada dia bahwasanya otak kita ini terbatas, penglihatan kita terbatas. Sekuat mana sih? Makanya kita bersyukur orang-orang yang memiliki keyakinan, percaya kepada Allah. Ya. Dan satu pesan daripada Imam Qurtubi kepada kita, ketika kita berdoa, jangan pernah kita mengatakan saya telah lama berdoa, saya tidak melihat doa saya dikabulkan oleh Allah. Kalau seseorang mengatakan seperti itu, kata Imam Qurtubi, batala wuqu'u ahadi hadhihi thalathatil asya. Kalau dia sempat mengatakan seperti itu, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dia telah membatalkan kemungkinan Allah untuk mengabulkan mengabulkan doanya. Kemungkinan kan ada 3. Pertama, Allah ijabah di dunia. Kemungkinan kedua, Allah hindarkan dari mara bahaya. Yang ketiga, Allah konversi jadi pahala di hari kiamat. Kalau ada orang mengatakan saya telah lama berdoa, Allah tidak mengabulkan doa saya, maka kata Imam Qurtubi dia telah membatalkan semuanya. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan kita. Kita harus yakin, kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah, syaratnya kata Rasulullah, yakinlah bahwasanya Allah mengabulkan doa. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tidak ada yang sia-sia dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain? Tidak? Kita tutup. Nah, sudah mulai bunyi piring sudah kan? Jadi terpancing kita. Oke. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dimudahkan untuk kita fahami, dimudahkan untuk kita amalkan, dan Allah berkenan untuk memberkahi setiap waktu dan langkah yang ada di hadapan kita, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.